طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif al-habibul imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah fi kitabih Sulamut Taufiq ila an qala. Sampai mana kemarin? Mustakhifan. Au law a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha mustakhiffan au mudhiran. Au mudhiran belum? Ya, au mudhiran lil inadi. Abi ulang ya. Au law a'tani Allah, karena itu berkaitan sama belakang. Au law a'tani Allahul jannah, utawa lamun maringi ni ingsun Allahu sinten Allah al jannata ing swarga ma dakhaltuha mustakhiffan, mongko ora mlebu sapa ingsun ha ing surga mustakhiffan hale ngrendahake, meremehkan, rendahno. Au mudhiran lil inadi, utawa hale nampakaken maring inad. Inad iku angas-angasan, angas. Inad itu definisinya dia tahu bahwa itu benar secara batin, tapi dia menolak untuk ikrar. Secara batin dia mengakui bahwa itu benar, tapi tidak mau mengakui secara zahir ikrarnya. Tapi batinnya mengakui bahwa itu benar, tapi dia ingkar secara zahir. Itu namanya inad. Fil kulli ing dalam sekabiane. Jadi surah yang ini salah satu surah termasuk dari bagian riddah yang berkaitan dengan ucapan. Kalau seandainya ada orang mengatakan, seandainya Allah memberikan saya surga, niscaya saya nggak mau masuk. Tapi dia ngucap seperti itu dengan apa? Dengan nada merendahkan. Atau dia menunjukkan inad. Inad itu ingkar ya. Inad itu ingkar dengan itu semuanya. Ingkar dengan itu semuanya. Nah, itu termasuk bagian daripada riddah yang berkaitan dengan pengucapan. Terus contoh lagi. Wa ka'an yakula lan kaya yen to ngucap sapa man. Lau akhadhani Allahu bitarkis salati ma'ama ana fihi minal maradi zalamani. Lau akhadhani ing pengucapan wa ka'an yakula lan kaya yen to ngucap sapa man ing pengucapan
lamun akhazani Allahu, lamun nyiksa ing ingsun sinten Allah, bitarkis salati kelawan ninggalaken salat, ma'ama serta ma'ama ing dalam sertane barang, ana fihi hale utawi ingsun, ana fihi hale utawi ingsun, fihi ing dalam barang, minal maradi bayane saking loro, minal maradi bayane saking sakit, loro ya, min bayaniyah itu namanya ya, minal maradi bayane saking marad, dolamani iku dolama, iku dolama dolimi sop sinten Allah ni ing ingsun. Paham? Jadi gini, termasuk salah satu riddah dari bagian yang berkaitan dengan pengucapan, andainya ada orang ngomong begini, jika Allah menyiksa saya gara-gara saya ninggalin sholat, gara-gara saya ninggalin sholat dalam keadaan saya begini nih sakit, maka Allah telah mendolimi saya. Paham nggak? Berarti kan apa? Ngeritik Allah. Sedangkan Allah kan kemarin saya Abi mengatakan wa wasfuhu bidzalimis bihala. Wa wasfuhu bidzalimis bihala. Enggak mungkin Allah itu zalim. Berarti kan ketika dia mengucapkan seperti itu berarti menyatakan bahwa Allah itu berbuat zalim. Nah, ketika orang itu mengatakan seperti itu sudah keluar dari Islam, riddah. Ya. Terus aw qala li fi'lin hadatsa, aw qala utawa ngucap sapa man li fi'lin keduene agawe, hadatsa kang baru terjadi, hadatsa yang baru terjadi, hadatsa kang baru terjadi, anyar. Hadza utawi iki bi ghairi takdirillah iku kelawan tanpa takdir Gusti Allah. Paham? Apa maksudnya? Enaknya utawi itu gitu. Ya, enaknya ngaji utawi itu paham sebelum diterangkan ya. Jadi kalau ada orang ngomong begini, ada sesuatu terjadi. Ada sesuatu terjadi. Terus dia mengatakan, ini bukan takdir Allah ini. Ini riddah ini. Ya, karena semua yang terjadi, baik pun baik, ya yang bagus ataupun yang jelek, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang mengatakan begini, ya berarti sudah riddah. Karena kita diwajibkan untuk iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Aulau syahida indi
al-anbiya'u awil malaikatu au jami'ul muslimina bikadza ma qabiltuhum. Au law syahida utawa law syahida lamun nyakseni, law syahida lamun nyakseni, indi ing dalam sandinge ingsun, law syahida lamun nyakseni, indi ing dalam sandinge ingsun, al anbiya'u sinten piro-piro nabi, awil malaikatu utawa para malaikat, au jami'ul muslimina utawa sekabiane muslimin, bikaza kelawan koyo mengkono-mengkono, ma qabiltuhum mongko ora nrimo sapa ingsun hum ing uwong-uwong kang disebutkan, yang tadi disebutkan. Paham ya nih? Ada satu kejadian. Ya, ada satu kejadian. Nah, terus dia bilang begini, jangankan kamu yang nyaksiin, 2, 3 orang, 4 orang. Seandainya para nabi, para rasul, atau para malaikat, atau semua orang muslim ini menyaksikan kejadian ini, tetap saya nggak mau terima itu kesaksiannya. Riddah. Mafhum? Ngeri ya begini nih, kadang terjadi, kadang begini, kadang kalau lagi emosi, makanya kadang suka keluar bahasa-bahasa seperti itu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Naam. Terus au qala utawa ngucap sapa man ing ucapan la af'alu kadza wa in kana sunnatan yaqsidul istihza'a. Ing pengucapan la af'alu ora nglakuaken sapa ingsun kaza kaya mengkono-mengkono, ora agawe sapa ingsun. La af'alu ora agawe sapa ingsun kaza kaya mengkono-mengkono, wa in kana sunnatan senajan, ini gaya, wa in kana sunnatan senajan kana ono opo agawe sunnatan iku sunnah yaksidul istihza'a, yaksidu bertujuan sopeman al istihza'a ing ngremeaken, istihza guyonan tapi ngremeaken. Jadi gini contohnya, saya nggak mau ngelakuin ini, walaupun ini sunnah, saya nggak mau ngelakuin ini. Tapi ketika dia mengucapkan begitu, tujuannya untuk istihza. Istihza, paham? Tujuannya ngeremeaken atau guyonan ngeremeaken dengan sunnah. Contoh misalkan, ini contoh. Ada orang nggak suka duren. Contoh ini, ya kan? Contoh, ini. Misalkan contoh, ada orang nggak suka duren. Terus dia bilang gini, saya nggak suka sama ini. Saya nggak mau makan duren ini. Walaupun ini sunnah, saya nggak mau.
Walaupun ini sunnah. Wa in kana sunnatan. Senajan iki sunnah. Tapi tujuannya itu bukan karena dia nggak doyan sama duren, tapi Suka tapi bukan. Tapi dia istihza sama sunnah, ngerendahin sunnah Nabi. Tujuannya untuk merendahkan sunnahnya Nabi, ngerendahin sunnahnya Nabi. ya kan durian itu misalnya diganti kayak sama sholat. Apa saja, ini kan contoh. Ini contoh. Misalkan ada, misalkan ini kan sholat sunnah ba'diyah kan nggak ada, ya kan? Sholat sunnah ba'diyah nggak ada. Ba'di asar ya, ba'di asar itu kan nggak ada. Terus dia bilang gini, saya nggak mau ngelakuin ba'di asar. Ini contoh. Walaupun itu sunnah, tapi tujuannya bukan dia nggak mau ngelakuin, tapi tujuannya dia ngerendahin sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sunnah doang, dia tinggalin aja. Ya sama. Dalam konteks ngerendahin sunnah. Dalam konteks ngerendahin sunnah. Apa saja yang merendahkan sunnah itu sudah masuk ke riddah. Mafhum? Lanjut. Aulau kana fulanun nabiyan ma amantu bihi. Aulau kana utawa lamun kana ono fulanun sopo fulan nabiyan iku nabi ma amantu bihi mongko ora iman sopo ingsun bihi kelawan fulan. Itu kata ulama yakfur. Contoh, ada satu orang musuhnya dia musuhan sama orang, saking keselnya dia ngomong, ini kalau seandainya Z ini musuh saya ini jadi nabi, saya tetap nggak mau iman sama dia. Paham? Ini pun kata ulama fa innahu yakfur ala ma qalahu ulama radhiyallahu anhum hakahu Ibnul Hisni wa qala fi kifayatil akhyar wa kadza idza qala syakhsun an aduhi walau kana rabbi ma'abadtuhu fa innahu yakfur. Atau begini, ini seandainya fulan ini Tuhan, saya nggak mungkin sembah dia. Istihza sama Allah. Ya istihza sama Allahnya. Nggak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sampai ini kan ngucap begitu kan dia istihza sama nabi. Istihza bin nubuwah wa istihza bi rububiyah. Istihza sama Allah, istihza sama nabi. Menghina nabi sama menghina Allah. Oh, ini yakfur. Paham gak nih? Kalau ini jadi nabi, saya nggak bakal ada sama dia. Kalau dia jadi nabi nih, saya nggak mau iman sama dia. Itu kan kalau tujuannya istihza, ya kan istihza tujuannya. Ngolok-ngolok nabi. Ini sudah riddah. Karena nggak mungkin ada nabi setelah nabi. Atau dia mengatakan, laukana hadza fulan rabban ma'abidtuhu. Kalau seandainya ini Tuhan, saya nggak mau nyembah dia. Ya nggak mungkin ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang mengatakan seperti ini juga termasuk riddah. Paham nggak? Atau begini, au qala li waladihi au zawjatihi, atau ada orang ngomong sama anaknya atau istrinya. Dia bilang begini, innahum ahabbu ilayya minallahi wa rasulih. Sesungguhnya anakku ini atau istriku ini lebih saya sukai, lebih saya cintai daripada Allah dan Rasulnya.
Termasuk. Termasuk ini riddah. Ini kan? Karena kita nggak boleh cinta kepada sesuatu apapun yang melebihi dari Allah dan Rasul, nggak boleh. Siapapun itu. Bahkan sama dirinya sendiri. Bahkan sama dirinya sendiri, tetap Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari dirinya sendiri. Lanjut. Au a'tahu alimun fatwa. Au a'tahu utawa maringi. Hu ingman. Alimun sinten wong kang alim. Alimun sinten wong kang alim. Fatwa ing fatwa. Apa fatwa? Bayan hukum, keterangan hukum. Hasil daripada hukum itu fatwa kan? Keterangan hukum, keputusan hukum itu namanya fatwa. Fatwanya ulama. Faqala mongko ucap sapa man ish. Ini kan bahasa Hadramut. Ish asalnya ayu syai'in. Faqala mongko ngucap sapa man ish utawi apa hadza syar'u iki syara'. Nah, paham nggak? Ish utawi endi. Nah, utawi endi. Hada syar'u siwiji-wiji iku fatwa. Siwiji-wiji iku fatwa syara'. Siwiji-wiji iki fatwa syara'. Jadi contoh gini. Terus ada lagi kalimatnya. Muridan. Nah ya. Muridan hale wong kang ngarepaken. Muridan hale wong kang ngarepaken al istighfafa ing istighfaf, rendahin. Mundur saya. Mundur. Nah. Itu yang di situ maju. Ya. Muridan al istighfaf. Ya. Hale wong kang ngarepaken al istighfafa ing istighfar. Paham gak ini? Istighfaf ngerendahin, istighfaf ngeremeaken. Jadi gini contohnya. Udah belum? Sampai situ belum? Nah, contohnya ada satu orang alim memberikan suatu fatwa hukum. Ada satu orang alim memberikan satu fatwa hukum. Terus orang ini mengatakan, "Hadza syara'." Apa ini? Fatwa hukum syara' apa ini? Syariat apa ini begini? Tujuannya dia ngomong begitu merendahkan syariatnya Rasulullah SAW. Kalau merendahkan seperti itu, sudah. Itu riddah. Kecuali ada satu fatwa yang memang fatwanya salah. Terus kita kritik, fatwanya ini salah. Bukan
bukan dia mengkritik syariat. Kalau mengkritik fatwa syariatnya itu yang dinamakan riddah. Itu riddah kang bangsa pengucapan. Paham? Au qala utawa ngucap sapa man. Au qala utawa ngucap sapa man. Ing pengucapan laknatullahi ala kulli alimin. Laknatullah. Laknate Gusti Allah ala kulli alimin ing atase saben-saben wong kang alim. Muridan hale ngarepake muridan hale wong kang ngarepaken al istighraq syamil. Al istighraq ing apa istighraq itu mencakup ya keseluruhan apa mana jawane iku ngenakaken muridan hale wong kang ngarepaken ing ngenakaken asyamil kang menyeluruh li ahadil anbiya'i maring salah sawiji piro-piro nabi. Paham gak nih? Contoh, ada orang mengatakan begini, laknatullah ala kulli alimin. Laknat Allah mengenai kepada semua wong kang alim. Tujuannya dia mengucapkan seperti itu mengenai ke semua, al-istighraq, mengenakan ke semuanya, ya, bahkan kepada salah satu para nabi. Itu sudah riddah, murtad. Karena para nabi maksum, ya. Tak boleh ngomong begitu. Na'udzubillah min dzalik. Allah yahfaz. Mengerikan ya. Orang begini nih kadang keluar dari ucapannya orang-orang awam. Ya. Yang seperti ini. Mafhum al-istighraq syamil mengenakan keseluruhannya li ahadil anbiya'i maring salah satu dari para nabi. Ya. Au qala utawa ngucap sapa man ana bariun ing pengucapan ana utawi ingsun bariun iku adoh melepas diri maksudnya. Adoh itu melepas diri. Bariun adoh ai baidun tegese adoh atau melepas diri. Minallahi saking Allah au minal malaikati utawa saking para malaikat au minan nabi utawa saking nabi au minal qur'ani utawa saking Quran au minas syariati utawa saking syariat au minal islami utawa saking Islam. Nah, murtad itu jelas ya. Terus kalau dia mau melepas diri dari Allah, dari Rasul, dari Quran, dari syariat terus iya, bumi ini dia kena sopo, langit dia kena sopo. Sudah keluar dari Islam. Nas'alullah al-afiyah. Terus au qala li hukmin
Aw qala li hukmin hukima bihi minal ahkami syar'iyyah. Laysa hadza al-hukmu. Ya. Aw qala utawa ngucap sapa man li hukmin keduwane hukum. Hukima kang den hukumi. Hukima kang den hukumi. Hukima kang den hukumi. Bihi kelawan hukum. Bihi kelawan iku hukum. Minal ahkami syar'iyyah saking bayane. Bayane saking pira-pira hukum syar'iyyah kang bangsa syar'iyyah. Terus dia mengatakan, laisa hadza al-hukmu. Laisa ora ono opo iki hukum. Aula a'riful hukmah. Utawa ngucap ing pengucapan aula a'riful hukmah. Utawa la a'rifu orang ngerti sapa ingsun al hukma ing hukum mustahzian hale wong kang rendaaken geguyu lah. Mustahzian itu geguyu. Mustahzian hale wong kang geguyu bi hukmillahi kelawan hukume Gusti Allah. Ada satu hukum ya yang sudah ditetapkan oleh hakim atau apa, yang sudah ditetapkan oleh ulama. Hukum ya. Nah, dan hukum ini kaitannya dengan hukum-hukum kang bangsa syar'i. Ya. Artinya sudah ditetapkan oleh para ulama. Dan hukum itu hukum-hukum syariah. Terus dia mengatakan laisa hadzal hukum. Rendahin. Ini bukan hukum ini. Laisa hadzal al-hukum. Ini bukan hukum ini. Padahal itu hukum syar'i. Ya. Atau dia mau ngomong gini, saya nggak tahu hukum ini. Saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Tujuannya dia mengucap kamu gitu, geguyu syariatnya atau geguyu hukumnya Allah atau hukumnya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah dan Nabi adalah syari' yang menetapkan syariat. Au qala utawa ngucap. Soal? Ada tanya? Ada orang ngelakuin satu perbuatan yang dia nggak tahu. Habis itu ada yang ngomong, ini nggak boleh perbuatan gini-gini. Terus keluar dari lisan dia, oh, udah Anda juga belum tahu hukumnya. Ya nggak apa-apa. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Ya. Mafhum? Au qala utawa ngucap sapa man waqad mala'a wi'aan waqad lan temen mala'a wis menuaken sapa man wi'aan ing tempat waka sang dihaqo. Ucapannya apa? Waka sang dihaqo. Waka sang dihaqo. Minumannya apa? Kalau di syarahnya itu waka sang dihaqo itu di dalam surat An-Naba. Ya. Waka sang dihaqo. Ya, sebelumnya itu innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa.
Jadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mereka itu mendapatkan apa? Halaman yang luas dan juga buah-buah anggur nanti, fasilitas-fasilitas surga, bahkan disediakan arak di sana. Araknya kayak apa ya, wallahu alam. Apa namanya, kaas itu gelas yang dipenuhi dengan arak. Nah, orang ini ketika misalkan misalkan ada air, tuang, ya, kita nuang air di gelas, kemudian dia mengatakan wa ka'sang dihaqo, dengan tujuan mustahzi, geguyu apa? Geguyu ayatnya atau ayatnya firman Gusti Allah. Ya, apalagi naudzubillah min dzalik. Syaribul khamr terus ngomong begitu. Wa ka'sang dihaqa, dengan tujuan itu firman Allah. Bisa keluar dari Islam. Au afraga syaraban. Utawa rampungaken sapa man syaraban ing minuman. Terus dia ngomong fakanat saraba. Fakanat mongko ono apa? Minuman itu misalkan saroba, apa? Sarab itu? Saroba itu bukan. Kalau syariba itu. Kalau sarob itu apa, Far? Itu loh, apa namanya? Fata Morgana itu loh. Sarab Fata Morgana. Fata Morgana yang biasa di jalan itu kan kelihatan ada air, padahal nggak ada air gitu. Bukan. Kamu kalau lagi di jalan, kamu ngelihat ada di jalan itu kadang lagi panas, lagi terik matahari itu, biasanya kan di aspal itu kan ada kelihatan ada air ngecembeng. Padahal itu sarab. Itu kan cuman ini aja, Fata Morgana lah. Fata Morgana lah. Sarab itu namanya. Terus dia ketika sudah menghabiskan minuman, terus mengatakan fakanat saraba. Artinya dia mengucap firman Allah dengan tujuan istihza. Nah, itu juga termasuk riddah. Terus, aw inda waznin aw kailin. Aw inda utawa inda ing dalam nalika nimbang utawa ngilo. Di saat dia nimbang atau ngilo. Terus dia mengatakan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza lan ing dalam nalikane kalu ngilo sapa mereka hum ing mereka aw wazanuhum utawa nimbang hum nakar yukhsirun, merugiakan sapa hum. Paham ya? Lanjut. Iya. Kan di surat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang yang mutaffif. Apa mutaffif? Kalau beli pengennya ditambah, kalau jual ngurangi. Pengen tuh kalau beli di pasar, tambahi gampang lah. Bu, tambahi gak? Berasa ya kiloannya. Tapi dianya sendiri kalau jual ngurangi timbangan. Ini namanya mutaffif. Nah, orang ketika dia nimbang terus mengatakan seperti itu dengan tujuan istihza. Dengan tujuan istihza itu riddah. Aw inda ru'yati jam'in utawa ing dalika aw inda utawa ing dalam nalikane ningali kumpulan. Ketika melihat kumpulan manusia banyak, terus dia mengucapkan firman Allah, wa hasyarnahum falam nuqadir minhum ahada. Kan surat apa? Al-Kahfi.
Wa hasyarnahum lan ngumpulaken sapa kita hum ing mereka ing makhluk falam nugadir mongko ora ninggalaken sapa kita minhum saking mereka saking makhluk ahada ing siwiji wong biqasdil istighfafi awil istihza'i fil kul. Nah, ini kelawan nejo ngerendakake awil istihza utawa geguyu fil kul ing dalam sekabehane. Mafhum gak ini? Jelas gak? Jelas. Alwi. Jelas gak? Yang mana? Yang mana ini? Dari ayat yang pertama nih ya. Wahasyarnahum. Kan gini. Ada orang melihat perkumpulan banyak. Ya. Majlis atau hall. Terus dia mengatakan wahasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Itu kan firman Allah. Kami akan mengumpulkan mereka dan saya tidak akan melepas dari mereka satu pun. Itu kan firman Allah. Dia membaca itu tujuannya istihza bi ayatillah. Nah, itu nggak boleh. Atau melihat satu perkumpulan apa saja. Ya. Terus dia ngomong, wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Nanti kami kumpulkan semuanya nanti. Falam nugadir minhum ahada, dan saya tidak melepaskan satu orang pun dari mereka. Itu kan firman Allah. Ya, tujuan dia mengucapkan itu ayat Allah dengan tujuan istighfaf awil istihza. Istighfaf ngremehake, istihza guguyu fil kulli ing dalam sekabehane dari mulai waka sang dihaqa fakanat saraba au afraga syaraban au inda waznin au kailin. Di saat dia nimbang atau ngilo, dia mengatakan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dengan tujuan istihza. Kalau bukan istihza ya enggak apa-apa. Yang firman Allah ini, Bi. Iya. Kalau selain firman Allah, ya enggak lah. Ya enggak apa-apa. Ini kan kaitannya dengan firman Allah. Kalau bukan firman Allah ya enggak apa-apa. Ini kan firman Allah. Dia mengolok-olok atau goguyu dengan firman Allah. Wa kadza. Ini nanti ini terakhirnya nih baru hasilnya. Wa kadzalan kaya mengkono haram. Wa kadza wa kadzalan kaya mengkono wa kadza kulli mawdi'in lan kaya mengkono saben-saben panggonan wa kadza kulli mawdi'in lan kaya mengkono haram saben-saben panggonan ustukmila kang digunakan fihi ing dalam panggonan Al-Qur'anu apa Qur'an bidzalika kelawan mengkono bidzalika kelawan mengkono bidzalika kelawan mengkono qasad nejo fa in kana mongko lamun ono apa pengucap fa in kana mongko lamun ono apa pengucap
Bi ghairi dzalikal qasdi kelawan tanpa dzalika mengkono-mengkono nejo fala yakfur mongko ora kafir sapa man. Fokus, jangan fokus gitu, fokus ke ya. Jadi gini. Wa kadza kullu mawdhi'in ustumila fihi al-Qur'an. Wa kadza kullu mawdhi'in ini wa kadza lan kaya mengkono-mengkono kullu mawdhi'in utawi saben-saben panggonan gitu ya. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono haram utawa riddah kullu mawdhi'in utawi saben-saben panggonan ustuk milakang digunakan fihi ing dalam panggonan Al-Qur'anu apa Al-Qur'an ya. Terus apa? Bidzalikal qasdi kelawan mengkono-mengkono nejo tujuan ya kan? Fa in kana bi ghairi dzalikal qasd fala yakfur mongko lamun ora ono pengucapan kelawan tanpa mengkono-mengkono qasd fala yakfur. Jadi gini, apa saja setiap tempat yang di situ ada digunakan Al-Qur'an firman Allah dengan tujuan qasadnya, dengan tujuannya istihza bil Qur'an, istighfaf bil Qur'an, itu yakfur. Apa saja. Itu kan tadi kan sudah ada contohnya. Ya kan ada contohnya waka sandihaqo ketika dia sudah memenuhi gelasnya, terus ketika menuangkan gelasnya sudah menghabiskan airnya dalam gelasnya, kemudian dia mengatakan fakanat saroba. Terus kemudian ketika dia menimbang atau mengilo, dia mengucapkan firman Allah, wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Kemudian ketika apa lagi? Inda ru'yati jam'in, ketika melihat perkumpulan, dia mengatakan falam wa hasyarnahum falam nuqadir minhum ahada, ya kan? Itu kan contoh-contoh saja. Banyak sekali. Nah, apa saja tempat yang dimana di situ menggunakan Al-Qur'an dengan tujuan istighfaf aw istihza riddah. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yakfur. Kalau bukan tujuan istihza atau istighfaf fala yakfur, enggak jadi enggak kafir dia. Kafirnya itu karena dia mengeluarkan firman Allah, mengucapkan firman Allah dengan tujuan istihza atau istighfaf. Mafhum? Lakin, nah ini lakin. Akan tetapi nih, qala syekhu, ngucap asyekhu sinten asyekh Ahmad. Asyekh Ahmad Ibnu Hajar, rupane putrane Hajar rahimahullah, mugi maringi rahmat hu ing Syekh Ahmad Ibn Hajar, Allahu sinten Allah. Dinamakan Ibnu Hajar itu kan datuknya namanya Hajar, saking diemnya, saking banyak diemnya, kayak batu, artinya nggak mau banyak ngobrol. Akhirnya orang melakobi beliau dengan Hajar. Nah, punya anak ulama besar, Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa katanya? La tab'udu hurmatuhu. Ora adoh ing ucapan, ya kan? Kan tadi ngucap Syekh Ibn Hajar, ing pengucapan la tab'udu hurmatuhu. Ora adoh apa hurmahe, kaharamane ucapan itu. Tadi yang di belakang nih. Fa in kana bi ghairi dzalikal, kalau bukan tujuannya istighfaf atau istihza, itu enggak kafir, enggak kufur. Tapi apa? Enggak jauh. Itu enggak jauh dari haram. Ya, enggak jauh dari
haram. Mafhum ya? Wa kadzalan kaya mungkono-mungkono haram. Wa kadzalan kaya mungkono-mungkono. Wa kadzalan kaya mungkono-mungkono kufur. Wa kadzalan kaya mungkono-mungkono yakfuru kufur. Man syatama sopone uwong. Syatama memisu atau menjelek-jelekan. Misu. Syatama itu misu. Misu-misu. Ya, misu-misu. Beda. Misu ya Indramayu beda. Misu itu mencaci maki. Sopo wong syatama misu-misu sopo wong nabiyan ing nabi ing siji nabi au malakan utawa malaikat. Orang yang misu-misu kepada nabi. Atau satu malaikat atau satu nabi. Kufur. Ya. Atau mensifati nabi dengan sifat yang kurang, sifat yang tidak bagus. Mafhum nggak nih? Atau mensifati nabi dengan sifat yang tidak bagus. Mafihi naqs, ada kekurangan di situ. Wazdira, menghina. Masuk dalam kategori riddah. Kayak contoh naudzubillah min dzalik, kayak dulu itu ada yang ngomong gini. Nabi itu rembes, gelekan waktu kecilnya. Itu bisa keluar dari Islam. Afum. Allah. Mengerikan ya. Terus, dikit lagi. Au qala utawa ngucap sapa man. Au qala utawa ngucap sapa man. Akunu dadi sapa ingsun. Akunu dadi sapa ingsun. Qawadan kermo. In shallaitu lamun salat sapa ingsun. Astagfirullahaladzim. Artinya dia meremehkan salat. Kayak kalau sholat, naudzubillah min dzalik. Misalkan Z atau Fulan, jangan Z Fulan mengatakan bahwa kalau saya sholat saya jadi gemuk misalnya, atau jadi mucikari. Oh, sudah ini riddah sudah kalimat ini. Artinya karena saking nggak maunya sholat. Nasallallahu alaihi. Terus, auma asabtu khairan mundu shallaitu. Au utawa ma asabtu ora mengenai sapa ingsun. Ora dadi sapa ingsun. Atau asoba itu mengenai. Atau ma asabtu khairon, saya tidak mengenai sapa ingsun khairon ing kebagusan. Mundu shallaitu sejake shallaitu salat sapa ing. Paham enggak? Ada orang ngomong begini, saking sudah putus asanya. Saya ini selama saya sholat nggak dapat apa-apa. Nggak dapat kebagusan, nggak dapat kebaikan sama sekali. Hati-hati. Ya, jangan salahkan sholatnya,
Tapi salahkan gimana kamu cara melakukan bener ora. Ya. Salat itu kalau bener tanha anil fahsya wal munkar. Tapi kalau nggak bener ilal uqubati asra. Lebih cepat untuk mendapatkan musibah. Soalnya kalau nggak bener, ya hati. Fahya ilal uqubati asra. Kalau kitanya nggak bener, cepat mendapatkan musibah. Karena kita ini urusannya sama Allah ini. Nggak ada satu rukun Islam yang Rasulullah mendapatkannya langsung dari Allah kecuali sholat. Dan nggak ada rukun Islam yang setiap harinya diundang. Setiap harinya ada sebanyak 5 kali diiklankan setiap hari. Sebanyak 5 kali. Kecuali azan. Apa ada haji? Haji tiap hari? Nggak ada. Kecuali sholat. Kenapa? Karena Nabi dapatnya langsung, tidak melalui wasilah malaikat Jibril. Kalau selainnya, wasilah malaikat Jibril. Paham ya? Dikit satu lagi. Awis salatu la tasluh li yaqsidul istighfafa biha awil istihza. Utawa salat utawa as-salatu utawi salat awis salatu utawi salat la tasluh li iku ora cocok apa salat li ing ingsun yaksidu hale nejo sopeman al istighfafa ing rendahake atau gugu paham ya? Tujuannya merendahkan salat biha kelawan salat awil istihza utawa guguyu au istihlali tarkiha utawa nyupre halal ninggalaken atau supaya nyupre mencari halal untuk meninggalkan salat. Mafhum? Awit tasya'umi biha utawa tasya'um biha kelawan salat. Apa tasya'um itu? Tasya'um itu kayak bahasa Jawanya saya ngerti apa di situ. Gini, dia mengatakan begini, sholat itu yang menyebabkan keluarga saya mati, atau misalkan pabrik saya apes, pabrik saya kebakaran, atau tasya'um, menjadikan sholat mengkambing hitamkan sholat. Tasya'um bukan. Ya mungkin bahasa Indonesianya kali ya. Tapi kalau bahasa Jawanya tasya'um itu ya menjadikan seakan sholat itu menjadikan penyebab musibahnya dia, menyebab kematiannya, keluarganya, menyebabkan pabriknya misalnya kebakar, naudzubillah min dzalik, sampai dia mengucapkan seperti itu, irdah, keluar dari Islam. Nah itu bisa, itu keluar dari Islam. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Masya Allah. Jadi apa kopi? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna
وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي السحب الحمد لله في البدء والتناهي والقبول إلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.